aja lah. Iya, Setelah sekian lama, saya mulai lagi tuh lihat-lihat YouTube karena suka orang lihat debat terus cari kebenaran juga kan. iya. Zakir Naik saya pertama. Dengan saya Nikodemus Gaborang. Pada kesempatan kali ini ada satu hal yang menarik dari salah seorang mualaf, yaitu Paulus yang menjadi Umar Khattab. Dia menyampaikan sebuah pengalaman mengapa dia meninggalkan Kristen. Nah, di dalam wawancara tersebut dia menyampaikan bahwa dia penasaran akan pernyataan di dalam buku tersebut. Nah, sehingga dia mencari tahu, dia belajar tentang kitab suci agama-agama lain. Nah, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Kristen. Nah, lebih jelasnya mari kita saksikan videonya berikut ini. Sekali mengetahui Islam, pengen sekali belajar Islam, sehingga kemudiannya hatinya tertarik untuk masuk pada Islam. Wah, coba diceritakan. Siapa tahu ini merupakan sebuah inspirasi bagi yang lainnya kan? Silakan Mas Tutut. Ketika waktu itu saya itu kalau nggak salah di perpus sekolahan saya dulu ada sebuah buku karena saya iseng kan, saya baca itu buku tentang ilmu pengetahuan sih sebenarnya. Ilmu pengetahuan ada salah satu kutipan bahwa gunung itu adalah tiang kayak pasak bumi kan. Oh iya. Tapi dijelaskan itu udah ada di Al-Quran dulu. Lah, ini Al-Quran kok bisa benar sih, padahal ini baru-barusan aja. Cuma sekedar itu saya belum perdalam kan itu. Betul. Cuma di Al-Quran kok bisa ada ya. Cuma saya masih belum berdalamin kan, karena ya anak muda kan namanya Pak. Iya. Anak muda masih sengaja lah. Setelah sekian lama, saya mulai lagi tuh lihat-lihat YouTube karena suka orang lihat debat terus cari kebenaran juga kan. Zakir Naik saya pertama lihat itu Zakir Naik. Oh ya, luar biasa. Ini orang kok ketika para pendebat dari agama apapun ini kok kalah, nggak bisa menjawab ketika dikasih tahu kebenarannya. Iya betul. Saya mulai penasaran itu. Ini orang kok pintar amat ya si Zakir Naik ini ya. Tapi ya cuma sekedar lihat-lihat aja. Terus saya mulai iseng-iseng buka YouTube soal ilmu lagi tuh bahwa ada sungai di bawah laut. Oh. Nah, terus tiba-tiba kalau nggak salah on the spot itu. Pas on the spot itu ya. Nah, pas on the spot itu saya mulai cari tahu tuh. Loh, kok di Al-Quran kok udah ada dulu loh. Dan ini kan mulai saya penasaran. Ini sebenarnya kok bisa tergambarkan sangat jelas. Sedangkan ini tuh barusan. Iya. Di situ saya mulai penasaran, ini agama apa sih? Saya mulai membandingkan lagi tuh. Karena saya udah nggak percaya konsep Tuhan sih sebenarnya. Karena gitu. Karena saya juga ya namanya ya gimana ya. Karena saya pernah tanya ke kakak saya itu, dia nggak bisa menjelaskan. Dia tuh selalu yakinin, aminin, nggak bisa jelaskan. Iya, saya nggak mau sebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita terkait dengan satu statement dari Umar Khattab ini, alasan yang menjadi dasar dia sehingga dia meninggalkan kepercayaan awalnya menjadi Islam. Nah, karena hal yang ini, yaitu konsep ketuhanan. Nah, kita berbicara tentang konsep ketuhanan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu secara detail Allah yang sebenarnya. Tidak ada satupun yang dapat memahami pikiran, eksistensi Allah maupun pribadi Allah secara utuh selain daripada kekristenan. Maka di sini konsep ketuhanan bukanlah konsep di dalam pemikiran manusia. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, ini menyangkut tentang di luar pemikiran manusia. Mengapa saya mengatakan demikian?
Karena manusia terbatas untuk memahami Allah secara rinci, secara detail, sehingga kita sulit untuk memahami Allah yang transenden, yang maha kuasa, yang imanen ini untuk memahami secara utuhnya. Nah, bagaimana cara kita memahami Allah secara baik dan benar? Melalui penyataan Allah. Penyataan Allah secara umum dan penyataan Allah secara khusus. Bahwa Allah menyatakan diri bahwa Dialah Allah Tuhan yang patut disembah oleh manusia. Nah, di dalam penyampaian itu, di dalam penyataan ini menyatakan bahwa inilah Allah yang hendak kamu sembah. Di dalam wahyu khusus, bagaimana Allah menyampaikan sebuah penyataan, sebuah firman untuk kita dengar, untuk memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kita menyimpulkan bahwa kita hanya dapat memahami Allah melalui penyataan tersebut, yaitu melalui wahyu umum dan melalui wahyu khusus. Nah, wahyu khusus inilah yang menjadi pedoman kita untuk mengenal Allah secara dekat. Wahyu khusus inilah yang dapat mengantarkan kita, menyatukan kita yang sudah berdosa, yang sudah jauh di hadapan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan menyatakan dirinya di dalam wujud manusia. Memang secara manusia, secara logika manusia, akal manusia tidak mungkin memahami secara benar. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Allah dan manusia sangat jauh berbeda. Eksistensi manusia dan eksistensi Allah sangat jauh berbeda. Konsep Allah dengan konsep manusia juga jauh beda. Nah, maka saya katakan di sini bahwa untuk memahami konsep ketuhanan, maka belajarlah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Untuk memahami konsep ketuhanan, maka bertanyalah kepada orang-orang yang tahu akan konsep tersebut. Nah, sehingga kita tidak bisa diragukan oleh pemikiran kita sendiri, nah sehingga kita memiliki keyakinan yang kokoh akan kepada Kristus. Nah, Kristuslah yang menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Melalui Kristus kita mengenal Allah Bapa. Melalui Kristus kita belajar akan persekutuan Yesus dengan Allah Bapa. Melalui Kristus kita memahami apa yang Allah mau melalui Yesus Kristus. Inilah sebuah berita untuk kita bahwa kita percaya kepadanya bukan hanya kata-kata, tetapi kita mengalaminya sendiri. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.